Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmar Kamaludin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang 3 aspek kehidupan yang biasa dijalani oleh kita. Yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu aspek yang dipelajari oleh manusia dan dilakukan secara kontinu karena kebiasaan. Kemudian ada aspek afektif yang menyangkut perasaan atau emosi manusia, bagaimana reaksi kita sebagai manusia dalam menghadapi suatu kejadian. Kemudian yang terakhir ada aspek psikomotorik, yaitu tentang tindakan yang kita lakukan ketika merespons sebuah kejadian. Untuk contoh yang pertama, saya akan berikan contoh aspek kognitif atau aspek yang dipelajari. Kita bisa lihat dulu videonya. Simple na katulad mo, ako'y nahulog na nga. Lahat ay gagawin ko para mapag-ibig ka, sinta. Kaya sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako ang tanging ligaya ko. Simpleng tulad mo, wala na nga akong mahihiling pa kundi ikaw. Ikaw ang kailangan ko, sa simple na katulad mo, ang buhay ko'y kompleto na. Ikaw lang sinta. Simple lang ang pangarap ko. Dapat dilihat dari 2 contoh video. Yang pertama yaitu tentang aspek kognitif, yaitu tentang tata cara makan dan juga tata cara setelah sholat. Yang pertama, tata cara makan. Untuk hal positif atau yang biasa dilakukan oleh manusia adalah dengan berdoa sebelum makan, dan itu sudah diajarkan oleh orang tua kita sedari kecil dan akan terus kita lakukan sampai dewasa apabila kita melakukannya secara kontinu setiap hari. Kemudian ada juga yang negatifnya, yaitu makan tetapi tidak berdoa terlebih dahulu, dan itu juga menjadi kebiasaan yang buruk karena kita melupakan ajaran-ajaran dari orang tua kita. Kemudian untuk contoh yang kedua itu adalah apa yang kita lakukan setelah sholat. Untuk contoh yang positif, kita sebaiknya setelah sholat kita berzikir dulu, kemudian setelah itu berdoa, dan akan lebih baik jika dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian ada juga contoh yang negatif atau kurang tepat, yaitu setelah sholat kita tidak berzikir, bahkan tidak berdoa, kita malah langsung menyelesaikan dan langsung beraktivitas. Itu adalah contoh yang kurang baik dan seharusnya diperbaiki lagi. Lalu selanjutnya saya akan berikan contoh tentang aspek afektif, yaitu tentang perasaan atau bagaimana seseorang memberikan reaksi perasaannya terhadap suatu kejadian. Berikut adalah contohnya. 끝없는 어둠을 삼킨 듯이 부서진 기억의 조각들이 복잡한 마음이 비워지지 않아. Yeah, yeah. Shut up, count your calories. I never look good in mom jeans. Wish I was like you, blue-eyed blondie, perfect body. Maybe I should try harder. You should lower your expectations. I know with the Barbie, I was never cut
Dalam contoh tersebut kita bisa melihat dua contoh dari afektif dan juga aspek psikomotorik. Yang pertama itu dari sisi aspek afektif, di mana seseorang melakukan atau membuat sebuah postingan di media sosial. Kemudian ketika ada yang memujinya, dia akan merasa senang dan bahagia. Dapat dilihat dari reaksinya yang memberikan reaksi positif, yaitu dengan tersenyum. Kemudian untuk di sisi negatifnya, ketika dia mendapatkan komentar buruk dari postingan tersebut, maka dia akan merasa sedih, cemas, takut. Bahkan untuk sebagian orang yang memiliki mental issues, dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak layak, tidak berharga, sehingga mereka akan lari pada reaksi psikomotorik yang berbeda-beda. Yang pertama untuk reaksi psikomotorik yang negatif, yaitu mereka bisa saja melakukan kesalahan atau perilaku menyakiti diri sendiri ketika mereka mendapatkan tekanan yang berlebih dari seseorang atau dari sesuatu. Kemudian ada juga yang kebalikannya, mereka akan melakukan tindakan yang positif, salah satunya dengan cara membereskan tempat tidur atau bahkan bersih-bersih. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.